Sobat Brandly, kembali lagi. Kali ini kita akan membahas materi tentang perhitungan kimia. Nah, di sini ada sebuah soal nih. Diketahui kelompok senyawa berikut yang semuanya merupakan senyawa polar yaitu A. HCl, HBr, NH3, H2O, B. CO2, Cl2, Br2, H2O, C. H2O2, CO, HCl, D. MgO, NH3, CO, CO2, E. SO2, Cl2, N2, NH3. Pertanyaannya, senyawa yang termasuk ke dalam kelompok senyawa polar. Nah, untuk mengetahui atau untuk menganalisis mana-mana aja senyawa yang termasuk ke dalam senyawa polar, pertama-tama teman-teman masih ingat nggak apa itu yang dimaksud dengan ikatan kovalen? Karena kalau dia senyawa polar, itu dia termasuk ke dalam yang namanya ikatan kovalen gitu. Nah, ikatan kovalen itu apa sih? Ikatan kovalen itu adalah pemakaian elektron bersama, teman-teman. Jadi, dalam penggunaannya dalam suatu ikatan antar senyawa atau antar unsur itu, dia itu elektronnya itu digunakan secara bersama gitu. Nantinya akan ada sumbangsih dari salah satu senyawa atau suatu unsur untuk digunakan bersama gitu. Nah, ikatan kovalen itu terbagi atas dua. Ada yang namanya ikatan kovalen non-polar dan nanti ada yang namanya ikatan kovalen polar. Nah, apa sih definisi dari ikatan kovalen non-polar? Nah, kovalen non-polar itu adalah ikatan kovalen yang berasal dari unsur sejenis atau molekul sejenis atau senyawa sejenis, atau yang biasanya kita kenal atau yang kita ketahui itu adalah diatomik gitu. Senyawa diatomik. Oke, diatomik. Nah, diatomik itu yang gimana sih? Diatomik itu nantinya contohnya adalah kalau dia dalam satu ikatan misalnya ada O2, F2, Cl2 gitu. Nah, di mana ikatan diatomik atau ikatan sejenis pada ikatan non-polar itu tidak terjadi pengkutupan gitu. Itu ditandai, jadi terbentuknya ikatan non-polar itu ditandai dengan tidak terjadinya pengkutupan, teman-teman. Atau elektronegativitasnya itu tidak berasal dari yang kuat-kuat gitu, sehingga momen dipolnya itu akan sama dengan 0 gitu. Nah, sekarang kita ke contoh ikatan kovalen yang polar. Nah, apa sih definisi dari ikatan kovalen yang polar? Nah, ikatan kovalen polar itu adalah ikatan kovalen yang berasal dari unsur atau atom yang berbeda gitu. Jadi kebalikan dari yang nonpolar gitu. Jadi dia di sini berbeda jenis gitu. Sehingga nilai momen dipolnya itu tidak sama dengan 0. Akibat apa? Akibat terjadinya pengkutupan gitu. Jadi adanya pengaruh elektronegativitas dari suatu unsur yang memiliki keelektronegatifan paling tinggi dibandingkan unsur yang lain. Jadi arah elektronnya atau arah ikatannya terhadap elektronnya itu akan terpusat pada satu atom aja gitu. Sehingga dalam suatu molekul, contohnya itu kalau untuk senyawa ikatan kovalen nonpolar tadi kan ada yang sejenis. Contohnya itu ada seperti O2, F2 gitu, Cl2. Nah, sementara untuk polar itu contohnya ada larutan HCl, ada larutan HF, ada larutan HBr gitu. Jadi kita identifikasi untuk yang A, ada larutan HCl, ada larutan HBr, NH3 dan H2O. Jadi keempat ini itu termasuk ke dalam senyawa ikatan kovalen polar gitu, teman-teman. Oke deh. Sekian untuk pembahasan kali ini. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Semangat belajar.